Bismillahirrahmanirrahim. Nunggu ini ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Sambil nunggu ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Duh. Weh. Bismillah. Mana mas? Ini baru tak tulis. Berapa menit? 10 langkah untuk menjadikan hati yang baik, untuk mewujudkan perilaku kerja yang baik menuju Roma. Fakultas Kedokteran Gigi UB yang unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Yang saya muliakan Ibu Nda Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UB dan para wakil dekan dan para tendik, tenaga pendidikan dan dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang hadir dalam kesempatan ini semuanya, yang insya Allah kita semua Allah paring datang kula panjenengan, mudah-mudahan sehat lahir batin, panjang umur, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mutunya dulu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Ada lagi redaksi yang lain itu, khairun nas khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Ada hadis begitu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang panjang umurnya, bagus kelakuannya. Terus yang jelek kebalikannya, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Ya panjang umur juga, tapi welek kelakuannya. Berarti dia panjang umur cuma nambah-nambah dosa tok. Naudzubillah summa naudzubillah. Mohon maaf karena laptop saya baru, nggak takon, sehingga keyboardnya belum tak kasih Arabic, sehingga tulisannya begini. Ini yang 10 tadi itu bukan Arabic maksud saya, mohon maaf. Keyboardnya. Jadi baru beberapa menit yang lalu saya tulis ada 10 ya untuk mencapai ini tadi, menjadikan hati yang baik untuk mewujudkan perilaku kerja yang positif menuju Fakultas Kedokteran Gigi UB ke depan lebih bagus atau unggul. Maka yang pertama adalah taubatan nasuha wa kasratul istighfar. Bertaubat dan memperbanyak istighfar. Ini solusi yang pertama. Ya. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka yang terjadi 3. Kalau tidak ini, yang pertama ini tidak dilakukan untuk menuju unggul tadi ya,
Yang ada 3. Pertama, hubbul fasad. Yang pertama akan terjadi hubbul fasad, mencintai kerusakan, nggak unggul-unggul jadinya. Yang kedua, wadurul ibad, suka menyakiti sesama hamba Allah, menyakiti perasaannya, menyakiti dohirnya, nggak unggul-unggul jadinya. Kemudian yang ketiga yang akan terjadi tanpa yang pertama ini, wajtinabur rasyad, dia akan menjauhi petunjuk, lari kalau ada nasihat ulama, lari kalau ada nasihat kiai, lari kalau ada nasihat tausiah gitu ya. Itu tidak akan pernah unggul jadinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini penghalang. Makanya kita biasakan istighfar yang banyak. Ini solusi yang pertama. Ada 10 ya. Ini ya, solusi yang pertama. Taubatan nasuha wa kasratul istighfar. Dia bertaubat dengan tobat yang sebenar-benarnya, kemudian memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Di mana-mana saya kasih amalan, mudah-mudahan bisa mengamalkan. Bisa mengamalkan. Setiap habis sholat 5 waktu itu, sempatkan 1 putaran tasbih, yang 99 itu, ya. Terus kemudian yang satunya itu disempurnakan. Gimana? Setiap habis sholat 5 waktu, penjenengan membaca Rabbighfirli wali walidayya, itu 99. Begitu tinggal 1, biar genap 100, disempurnakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas genap 100. Tiap habis sholat 5 waktu. Panjenengan ngelakoni ngoten nggih. Coba lihat, seminggu, 2 minggu, 3 minggu akan berbeda. Akan berbeda. Allah angkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji. Dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Sanggup melakukan insya? Maca napa? Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya sampai 99. Mari ngono kurang 1. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sanggup mengamalkan? Insya Allah. Itu luar biasa Pak. Luar biasa. Menjadikan hati ini Masya Allah disayang oleh Allah. Disayang oleh Allah. Pun. Yang kedua, berdoa dan bersedekah. Menuju unggul ini yang saya ceritakan ini menuju unggul. Etos kerja yang baik itu jangan sombong, jangan hanya mengandalkan ikhtiar tanpa berdoa. Nah, kata-kata bersedekah ini banyak hadis menganjurkan sedekah ini sebelum matahari terbit, qabla tulu'is syams. Qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit. Penjenengan infaqo. Jenengan infak. Kalau jenengan berangkat sholat subuh, nyangu entah 5.000, nek ono ya 2.000, apa-apa. Cemplung no dek kotak nih, ya Allah, saya berinfak atas nama kedua orang tua saya juga. Cemplung. Itu pengaruhnya apa kaitannya dengan etos kerja? Ada Pak. Ada. Setrumnya itu ada. Luar biasa pemberian Allah. Ya.
Jadi dengan sikap kita, kinerja kita menuju keunggulan tadi itu mudah dengan cara-cara begini. Jangan sombong, jangan hanya bondo ikhtiar tanpa berdoa. Itu dianggap sombong oleh Allah. Na'udzubillah. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah itu menjelaskan al-kibru. Yang dikatakan sombong itu apa? 2 cirinya kata Nabi. Yang pertama, batarul haqqi, suka menolak kebenaran, termasuk perintah Allah dia langgar, larangannya dilanggar dan sebagainya. Yang kedua, wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain. Terkadang meremehkan dirinya sendiri. Masa aku rausan dungo, gak butuh tuh. Sombongnya. Siki kerja kerasku, aku harus kerja keras. Kita bisa kerja keras itu karena pertolongan Allah. Kita bisa gerak itu karena Allah. Kita bisa melek ndelok komputer ya karena Allah. Ciri nih wong sehat itu ya iso melek merem, katanya Bu Novi. Iso melek merem. Jajal mek melek tok, step namanya. Lek merem tok, dead. Ya dua-duanya harus melek merem, katanya dokter Novi. Jadi yang kedua adalah bagaimana kula jenengan berdoa dan diimbangi bersedekah. Entah itu nanti FKG ini setiap 1 bulan sekali nyantuni janda-janda muda, tua yang sudah tak berdaya. Oh, Masya Allah, janda muda sekarang ya butuh skincare, butuh ke MS Glow. Ada krim pagi, krim siang, krim malam. Terakhir ada krim sakaratul maut. Aduh ya Allah. Lah ini teruskan infak sedekah seperti itu, berbagi seperti itu kepada sekitar UB kita ini pedulikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bisa unggul nanti Pak. Kita tidak tahu ya dari bibir yang mana doa mereka itu dikabulkan oleh Allah. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Ya. Jangan meremehkan sedekah sekecil apapun. Kita tidak tahu didoain orang. Ya Allah. Jadi berdoa dan bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh. Untuk menuju unggul itu mampu menahan amarah, mengendalikan emosi. Kalau kerja marah-marah Pak, jenengan tingali. Hasil kerjanya apa? 0. Bon mlebu ruangan itu sing banting. Dompetnya kosong. Sing banting. Jono niki ojo. Banting laptop gak iso kerja. Ya Allah. Banting ini waduh. Wal kadhiminal ghaidh. Mengendalikan emosi. Bagaimana ini? Agar hati kula panjenengan stabil, tetap bagus, dijaga oleh Allah. Ini. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Dapat mengendalikan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Ya. Tetapi juga di situ wal 'afina 'anil nas, ayatnya itu. Memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kadang-kadang kalau sudah dikuasai marah, bagaimana dia mau memaafkan? Masih moreng-moreng. Ya, ini dulu. Kendalikan emosi dulu. Bendino, tiap masuk kantor, kudu ngamuk ae. Gak harus jeluntrungane, gak harus sebabe. Kalau ada masalah di rumah, jangan bawa ke kantor. Selesaikan dulu di rumah. Kadang lari-lari, cepat ke kantor. Padahal saya burung buka. Ternyata diomelin sama bojone.
Sing lanang sak kecap, sing wedok telung jus. Tak kasih tahu ya Pak. Lek bojone jenengan ngoten niku, Pak mari-mari ngene tok. Tak kasih tahu Pak. Ngomong jenengan. Wis, ayo nang toko nih Mas. Nah, ngono. Langsung itu ambil jilbab, ngoco pasti. Pasti. Bonceng Pak ke toko Mas. Kene adik, iki Kak Sinar Jaya. Yus ayo mulai. Kau mulai mana? Jajalan Pak. Telung wulan jenengan gak dikai. Hadirin sekalian yang saya muliakan, menjaga hati itu ya Allah, gampang-gampang susah. Hati, ya dari diri kita sendiri. Wal kadhiminal ghaid. Ya, baik. Yang keempat, alal bala'i sabiran, sabar dalam menghadapi musibah. Ini sebenarnya ini ada sebelumnya itu ada wabadanan alal bala'i sabiran. Wabadanannya tidak saya sebut. Karena kalau hanya tak sebut badan, ya badan toh. Musibahnya badan. Ini apa? Musibah secara umum, dia sabar dalam menghadapi ujian musibah yang menimpanya. Jadi kesabarannya itulah sesungguhnya yang mahal. Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nggak gampang ini. Mudah diucapkan, angel dipraktekkan. Leres Bu dokternya. Susah. Sudahlah nak, sabar ya, sabar. Itu tak kuantem ini ngomong. Ngomong wae nak, sabar. Sing ngelakone cemut. Jadi alal bala'i sabiran. Jadi kalau kita mau mempertahankan hati biar tetap baik. Ya. Sebab gini, kalau hati seseorang itu tetap baik, menolak penyakit-penyakit hati yang dulu pernah saya ceritakan itu. Apa? Masih ingat Bu dokter? Di gedung ini kalau dulu. Saya sering ke fakultas kedokteran ya. Dulu sama bareng Pak Rektor pernah. Kemudian ada acara apa biar niku. Saya sampaikan penyakit-penyakit hati yang harus didawi itu. Apa itu dulu? Masih ingat Bu dokter? AIDS. AIDS-nya hati. AIDS. A. Jangan salah tapi ya, jangan salah memberikan kepanjangan. Engkau akibat intim dengan Sudirman. Ancor pesena telur, tekor pesena pentol. Jangan. Maksudnya AIDS itu hanya angkuh. Sinonimnya sombong, bahasa Arabnya takabur. Selama itu masih ada dalam hati seseorang, orang bakalan unggul, yakin. Iri hati. Sinonimnya dengki, bahasa Arabnya hasud. Cirinya satu, nopo? Gatelan. Orang iri itu gatal Pak. Tidak ridho, tidak rela melihat tetangganya pulang-pulang bisa beli kulkas cendelo telu pintu loro. Tuko kulkas nopo no cendeloi. Kulkas kos-kosan. Tidak rela, tidak ridho, gak seneng kalau ada tetangganya pulang-pulang di akhir tahun terus bawa paciru, panas jopo jero. Ya Allah, tidak rela, gatal pasti. Naudzubillah. AID, dendam. Pendendam itu ternyata penyakit hati Pak, yang luar biasa. Cirinya pendendam itu satu, nganceman. Awas kon yo, 7 turunan kon. Awake dhewe lho, turunan ke-8. Wes kere, lha opo nganceman? AIDS
S bisa syirik, serakah, suudonan, negative thinking kalau bahasa Bondowosonya. Negative thinking. Suudon, nyongkuan elek. Sampai nang Gusti Allah loh. Suudon. Astagfirullah. Naudzubillah. Kasih bala, kasih apa? Kasih musibah gini, nyongku elek nang Gusti Allah. Coba direnungi, pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Cuma kita tidak tahu apa hikmahnya. Ya. Pun. Jadi hindari penyakit-penyakit hati itu. Kalau selamat dari itu, selamat dari A, selamat dari I, selamat dari D, selamat dari S, selamat dari AIDS-nya hati, selamat dari angkuh, sombong, takabur, selamat dari iri hati, dengki, selamat dari hasud ya. Kemudian selamat dari dendam, selamat dari syirik, syuudonan, serakah. Nah, insya Allah yakin gula hatinya tetap dijaga oleh Allah. Yang kelima, wajtinabul ghibah wal kadhib, menghindari ghibah dan dusta. Kadang-kadang di kantor, baru 5 menit sudah 5 RT yang dirasani. Termasuk RT ini, RW ini. Teganya lagi ngerasani mertuanya. Ya Allah, teganya dia. Wajtinabul ghibah, jauhi, hindari ghibah wal kadhib dan dusta. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Naudzubillah ya Allah, dosanya ghibah ini bukan punya salah pada Allah loh, ghibah ini punya salah kepada hakul adami, punya salah terhadap sesama manusia. Ini cara minta maafnya gimana? Sementara dia mati duluan misalnya, atau kita mati duluan sebelum minta maaf, langsung itu akan berlanjut di pengadilan Tuhan, di mahkamah konstitusi Tuhan besok di akhirat. Ya, yang seadil-adilnya. Ya Allah, ada ghibah yang diperbolehkan. Misalnya ghibah membicarakan oleh anak tapi ingin solusi. Pimpinan membicarakan anak buahnya tapi tujuannya memberikan solusi yang terbaik. Boleh. Ghibah-ghibah yang boleh. Tapi lek jamaah menghibah kiai ini enggak oleh. Ya, wajtinabul ghibah wal kadhib. Kalau kadhib ini kan dusta. Kalau sudah dusta ini yang ayahab ilakes. Kadhib, helop, ini goro. Tidak boleh kita berdusta. Idza haddasa kadzaba. Ini ciri-ciri munafik ini. Kalau ngomong mesti dusta, mesti goroe. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti nyolayani janjine. Wa idza tumina khana. Tapi kalau sudah kadung dipercaya, dia pasti berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini ya yang kelima ini, hati-hati betul menuju agar hati tetap baik sehingga kinerja kita baik. Tujuannya begitu ke sana. Yang keenam, ayyakuna abdan sakuro, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Biar tetap hati kita baik, bersyukurlah. Syukuri. Ya. Orang itu tidak boleh ndanga, kok kesandung. Lihat yang di bawahnya kata Nabi. Ya. Jangan ala fauqakum. Ya. Yang benar ala asfalikum, bawahmu, bukan dukurmu. Yang punya sepeda bersyukur, walaupun rantai pedot tok. Ya Allah, alhamdulillah kula jenengan paringi sepeda ya Allah, masih rantai pedot tok.
Timbangane omah lor niku tangga ya Allah nang pundi-pundi melaku. Sing melaku kan lihat bawahnya. Alhamdulillah ya Allah sing duwe sikil. Sikil kula waras sehat iso melaku nang ndi-ndi. Delokno mau maitan tanggoku misale dimpah gak iso melaku, gak iso gerak sikile. Jadi sing dimpah iku mang sikile gak iso gerak. Alhamdulillah ya Allah, mek sikil tok sing gak gerak, lek dukuri sikil yo gerak tok. Maksudnya beraktivitas yang lain. Seiso. Ya Allah. Alhamdulillah. Disyukuri. Timbangi omah etan, omah idul mati. Kata yang mati, alhamdulillah. Bu, enggak ya, sudah enggak bisa ngomong sudah. Jadi yang dilarang itu ala fauqakum. Kita ndangak itu, Pak. Kesuwen ndangak itu biasanya gak ndelok dalan. Iso kecekur got. Tapi kalau kita melihat ke bawah kita, itu akan timbul rasa syukur yang luar biasa. Nah, itu cara menjaga hati biar tetap baik. Yang ketujuh, al-ikhlas ala kulli hal. Terhadap segala sesuatu apapun ibadah kita, aktivitas kulon jenengan, ikhlaskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu ketergantungannya kepada niatnya. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, kalau bahasa Bondowosonya seeking pleasure of God only, hanya mengharap ridho Allah semata, ya, hanya mengharap ridho Allah semata. Kalau bahasa Al-Qur'annya ibtigha amardotillah, hanya mengharap ridhonya. Ya udah, dari rumah ke kampus mentransfer ilmu, ndak cukup begitu toh. Doakan mahasiswa kita di saat jenengan duha, di saat jenengan sholat malam, di saat jenengan melek bengi. Doakan mereka, ya Allah, didoakan. Tidak cukup mentransfer ilmu. Kalau cuma mentransfer ilmu tanpa kita doakan, kita didik dengan benar, maka outputnya juga tidak bisa, tidak benar. Baik, jadi yang cara ketujuh untuk mempertahankan hati biar tetap baik adalah ikhlas. Belajar ikhlas. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas nih loh, Bu. Dia tidak butuh nama. Nemu jenengan kata-kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas? Kalau surat yang lain masih nemu. Al-Baqarah, wah, oke, bicara tentang sapi betina. Surat Maryam, ya karena memang Siti Maryam. Surat Muhammad, memang bicara Nabi Muhammad, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat surat Al-Ikhlas, jenengan tidak akan menemukan kata-kata ikhlas di situ. Ya. Masya Allah, saking ikhlasnya, tak butuh nama. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana menjaga hati biar tetap baik? Yang kedelapan, yafhamut tasamu wa ikhtilaful ummah. Jadi dia memahami toleransi dan perbedaan. Kita diajari pandai-pandailah menghargai atau kita harus bertoleransi. Tidak usah diajari, Islam sudah mengajarkan. Al-ikhtilaful ummah. Ikhtilaful ummah, perbedaan. Sumber kekacauan, Bu. Hubbul fasad, yadurrul ibad, yajtinabur rosyad. Itu terjadi karena tak pandai memahami perbedaan di antara umat. Coba kita pandai memahami perbedaan, kita pasti beda. Itu suatu keniscayaan. Pasti. Bojo kita aja beda. Gak beda. Oh belai. Sebelara ka omahe tangga.
Kalau podo persis sih loh. Makanya perbedaan itu suatu keniscayaan. Berbeda itu pasti. Makanya kita harus memahami ini. Toleransi dan perbedaan. Ini kalau kita telaah lebih lanjut, so sweet ini hidup kita. Pasti. Jadi biar hati kita tetap baik. Yang kesembilan, arafa nafsahu. Tentang kekurangannya ya. Kita mengenal diri kita tentang kekurangan kita. Jadi melihat orang, lihatlah kelebihannya. Kalau melihat dirinya, lihatlah kekurangannya. Itu akan imbang. Scoring balancing. Kalau mobil. Scoring balancing. Itu akan imbang. Akan imbang. Menilai siapapun, menilai orang. Jenengan misalnya, saya ketemu dengan orang yang lebih tua. Harus punya perasaan orang tua itu lebih baik. Kenapa? Wis banyak mangan garam ibadah. Tahajudnya puluhan tahun. Duhanya sudah puluhan tahun dia. Khatam Quran beberapa kali sudah dia. Dibanding awa-awaan. Misalnya. Melihat orang begitu. Kalau saya melihat yang lebih muda, kita harus mengatakan dia yang lebih baik. Kenapa? Dosanya si titik. Timbang awa-awaan. Wong arek iki rek sik enom, sik gak pati akeh dosae. Lah awa-awaan. Lah itu. Jadi arafa nafsahu tentang kekurangannya, mengenal kekurangan diri kita. Itu jalan yang ke-9 untuk mempertahankan kebaikan hati kula panjenengan. Mempertahankan kebaikan hati kula panjenengan biar tetap baik. Perasaannya begitu. Lihat kita itu kurang tuh. Hina. Melihat orang kelebihannya, Masya Allah. Hebat orang itu. Masya Allah, Masya Allah. Melihat orang tua, waduh ibadahnya banyak orang. Melihat anak kecil, Masya Allah dosanya masih kecil. Dosanya masih sedikit. Itu caranya. Yang terakhir, yang ke-10, hablum minallah. Kita tingkatkan. Meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Secara vertikal itu kan hablum minallah. Kalau secara horizontal itu namanya hablum minannas. Tapi dalam Quran itu dua-duanya harus sejalan. Tidak bisa sejalan dewe-dewe. Hablum minallah tak. Tahajudnya hebat. Duhanya Masya Allah istiqomah. Wiritannya, istighfarnya, sholawatnya, hataman Qurannya luar biasa. Cuma nang tonggo welek atine. Ngono sik neraka sik. Atau sebaliknya. Masya Allah ya. Jadi dalam menjaga hati itu luar biasa. Menjaga hati itu luar biasa. Agar supaya kita bisa menjaga ke-10 ini, jangan masukkan makanan minuman yang haram ke tubuh kita. Percuma menjaga 10 minuman. Percuma kita jalani ke-10 ini kalau kita masih mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram. Ini kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh sampai lemu gara-gara makan haram, minum yang haram, fannaru aula bih. Nerakalah yang lebih pantas baginya untuk dihuni. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan pula panjenengan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dijamin oleh Allah. Rezeki yang banyak, barokah dan halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa sharing dengan Ustaz Sulaiman. Kami persilakan. Halo. Silakan. Itu Mas.
Sebutkan nama, nomor rekening. Ada Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Davi, Mbak Davi. Bersedekah lah ya, beratas nama ibu bapak kita. Pertanyaannya, apakah bedanya ya Ustaz kalau kita setiap hari beribadah dengan nilai sedikit dengan sedekah misalnya 1 bulan sekali dengan nilai yang banyak? Wah, Apakah ada perbedaan itu di ya, Allah? baik. Itu kalau ada, Bu. Saya tadi kan saya bilang, sedekah itu mengikuti kemampuan. Tidak boleh mau sedekah ngutang dulu. Atau nggak ada sual. Nggak sualan. Nggak ada norok. Lagak rokan. Jadi penjenengan ada dulu gini. Masalah zakat profesi. Zakat profesi itu kita ngeluarkan setiap kita menerima kan. Gajinya awalnya 1 juta. 2,5%-nya kan 25. Iya kan? Kerja naik gajinya jadi 2 juta. 2,5%-nya 50. Itu bukan haknya. Itu hak fakir miskin. Naik lagi gajinya 3 juta. 75. Naik lagi gajinya 4 juta. 4 juta 2,5%-nya 100. Itu jangan katut keelak. Sopo sing ngelek atusan mendelik pasti. Ya mesti hai. Wong duit dilek. Maksudnya jangan katut ke belonjo. Itu bukan hak kita loh. 2,5% dari gaji 4 juta itu. Ambil 100, berikan ke yang berhak menerima. Dia bilang ke saya, pripun kalau tak berikan di akhir tahun ben berenggel. Oh monggo. Nabung ditabung no sama dia. 100. 12 bulan Bu, ternyata 1 juta berapa? 200. Begitu dibuka, wih, oke, timbul eman. Kak situ sedekah, kak situ zakat. Itu kocluk jenenge. Nggak usah nunggu banyaknya. Nggak usah. Sedikit tapi istiqomah. Khawatir tadi itu. Khawatir lengkok ndelok perkara gede. Ndelok motoi ijo soalnya Bu. Nguasno loro ini. Bapak-bapak ini. Harim fulus. Waduh ijo. Kudu melaku wae. Ya. Jadi tidak usah gitu. Tapi kalau penjenengan sudah terbiasa di akhir tahun dengan jumlah yang signifikan, oh bagus Bu. Datang ke rumah Bu. Bagus itu. Saya tadi bilang sedikit-sedikit itu biar ringan, tidak ada beban. Pokoknya apa tadi kuncinya? Qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Itu afdolnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah ketika menurunkan bala di pagi itu, karena kedisian sodakoin jenengan, terus bala itu mau menimpa keluarga jenengan, itu ditangkis sama sodakonya tadi itu. Kak situ. Itulah makna hadis as-sadaqah diddul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Karena kedisian jenengan dari mataharinya terbit. Ya, kedisian jenengan sedekah itu. Sehingga dia diselamatkan oleh Allah. Saya dulu pernah cerita ya. Seseorang yang memburu anak burung. Ya. Apa namanya itu? Kelebunan manuk itu loh.
Sangkarnya manuk yang dia bikin sendiri. Apa namanya? Ya itu deh. Ya. Karena kalau bahasa Bondowosonya lebun manuk. Lebun manuk. Di suatu di atas pohon, di situ ada bikin istana, Bu. Bagus. Dari cucunya itu dia bikin istana bagus. Dia babynya di situ. Ada orang naik ngambil baby, mamanya nangis mengadu pada Allah. Ya Allah, ada manusia jahat ya Allah. Baby gue kata manuk ini diambil sama orang itu. Dia mendolimi anakku ya Allah. Tolong ya Allah, kirimkan malaikat biar orang itu kalau datang lagi cungkrakno ya Allah. Mutiar kata manuk. Kerjanya gitu. Tapi dipelihara sendiri sampai besar lucu bagus, dijual jadi uang. Bukan dipatenin, enggak. Babynya itu dirawat sama dia. Besoknya malaikat sudah bilang, yo Allah ngutus malaikat bilang ke burung, oke burung. Ya. Besok pas dia naik ondo, tak jungkrakno ondone, cek rutuh mesisan cek kapok, jadi malaikat. Seneng manuk itu, dikabari ngono seneng. Betul. Bapak-bapak yang suka ngambil anak burung tadi itu datang. Cuma di tengah jalan mau ngambil lagi itu tidak diambil semua. Mau ngambil lagi, mau naik lagi. Di tengah jalan dia bersedekah roti. Satu-satunya roti buat sarapan untuk dirinya itu loh. Ditugel. Ya. Roti sisir loh. Lah itu kok sisir pian. Roti sisir. Satu, Pak. Ditugel. Kayak no bapak tadi. Saya bawa sarapan satu roti. Ini kalau tak berikan sampean saya mangan opo. Lek diparuh ya opo, Pak? Oh nggih pun diparuh. Niki Pak, separuh jenengan, separuh kula sarapan. Sedekah dia, separuh loh. Berangkat perjalanan menuju manuk tadi itu. Dia taruh ondo. Manuk ini sudah lihat. Mari ngene kon. Mutiar kon. Cungkrakno malaikat. Didelok oleh manuk itu. Orang tadi itu naik dengan selamat, Bu. Naik biasanya ngambil. Kata manuk, ya Allah, kok ndak roto? Ya Allah, kok ndak dicungkrakno? Ya Allah, kok dia selamat? Ya Allah, dia ngambil anakku lagi. Nangis mamanya. Mamanya manuk. Nangis. Akhirnya turun, sampai pulang loh, Bu. Si orang tadi itu selamat. Malaikat bilang ke manuk itu, manuk, uang iku mang diselamatkan oleh Allah. Gak sido tak cungkrakno. Karena dia tadi sedekah roti separuh. Nang wong fakir miskin kelaparan. Dia beri makan rotinya itu separuh loh Pak, Bu. Separuh loh. Bisa menyelamatkan seperti itu. Ya Allah. Jadi pagi buta itu sebelum matahari terbit terutama ya. Qabla tulu'is syams itu diddul bala. Jenengan mau bepergian paginya jenengan sedekah. Sak nemu nih pun, nemu kula boleh. Doakan kula selamat dalam perjalanan. Nggih. Wasi kula dus kawedhe. Nggih. Barang dhek berangkat tak dongakno selamat. Di rumah saya buka dusnya, Bu, ternyata dus lagi di dalamnya. Muni. Buka lagi, dus lagi. Sampai kare cuili, dus lagi. Ternyata mutiara.
Wow, so sweet. Lah opo dia ada dus gede. Cek gaya. Umpomo tapi Bu Novi. Umpomo nih. Jadi dalam mengartikan qabla tulu'i syams, as-shadaqah qabla tulu'i syams, sedekah sebelum terbitnya matahari itu luar biasa. Luar biasa. Ngaten ya? Kalau jenengan mau yang lebih besar, lebih bagus tentunya ya. Ada lagi? Halo, suara saya bisa didengar? Ya. Cecil. Waalaikumsalam. Untuk tadi sehubungan dengan sedekah, masih penasaran dengan istilah yang sedekah sebelum terbitnya matahari. Kalau dikatakan hadis berisa, itu apakah termasuk utama? Kedua, keutamaan untuk bersedekah itu apakah ada bedanya lebih mengutamakan keluarga terdekat atau dengan di luar area keluarga? Terima kasih. Baik. Yang pertama, sebenarnya bersedekah kapanpun monggo. Bah Isya, bah subuh, bah maghrib, bah zuhur, bah asar, monggo. Cuma ada hadis kalau dia berikan sebelum matahari terbit, fadilah ini. Ya semua ada fadilah. Kapanpun jenengan monggo, sak kober jenengan monggo, nggih, sak kober jenengan monggo. Cuma andaikan sebelum terbitnya matahari itu ada nilai plus, karena hadisnya begitu. Yang kedua, mana yang harus kita dahulukan? Buka Al-Baqarah 215. Oke. Di situ dalam ayat 215 itu ada 5 ranking yang harus didahulukan. Pertama, sedekah yang paling afdol, falil walidain, memberi kedua orang tua. Itu paling afdol, itu ranking 1, Bu. Lek si ono, lek gak ono, ya itu tadi sedekah atas nama kedua orang tua yang sudah wafat. Itu ada hadisnya dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, judulnya As-Shadaqah 'alal Mayyit, sedekah atas nama mayit. Hadisnya Bukhari Muslim dari Abi Hurairah kalau sudah wafat. Lek si urip langsung disenengno. Lek wong tuane si urip senengno, Bu, janang matos. Wingi kula ke matos, Bu, ke rooftopnya itu. Di liftnya itu ketemu ibu-ibu umur 89. Pakai kursi roda. Ya Allah, nyeneng ibu nang matos batin. Elingi kemangan. Wingi. Di atas sendiri itu kan ada rooftop bagus, ada kafe kalau sore itu bagus di situ. Lagi nyantai-nyantai ke sana. Lebih bagus lagi kejaan kula. Wih, seru. Ajak ngombe kopi dilek dhewe. Kaeling yai ini. Jadi falil walidain. Yang kedua wal aqrabin, sanak kerabat, dulur kandung. Jadi sedekah terhadap saudara kandung jauh lebih afdol. Itu ranking 2, Bu. Ranking kedua. Ranking ketiga wal yatama, baru anak yatim. Sedekah pada anak yatim itu ranking ketiga. Si afdolan kedua orang tua, afdol adik kakak kita, bule, pakle, kerabat lah. Adik kandungnya ibu, adik kandungnya bapak, okay? Ranking keempat, wal masakin, baru fakir kismin. Ya. Jadi fakir miskin itu ranking keempat. Lah urusan sedekah loh. Kalau urusan zakat ranking 1 fakir miskin. Enggak, ini bicara sedekah. Kalau zakat diatur dalam surat At-Taubah ayat 60. Walil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin 'alaihi wa fi sabilillah wal apa yang 8? Wa ibnus sabil. Ya dah.
Tapi itu urusan zakat atau ayat 60. Tapi kalau urusan sedekah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Saya lingkul ya, bukan maning kok. Jadi falil walidain, kedua orang tua ranking 1 kalau urusan sedekah. Wal aqrabin, sanak kerabat terdekat. Pak Lek, Bule, Pak D, Bude, adik kandung, kakak kandung, itu kerabat ya. Yang ketiga apa mau? Wal yatama, anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang-orang masakini. Apa? Masakin itu jamak dari miskin. Plural, jamak, ya jamak. Orang-orang yang fakir miskin, itu yang keempat. Baru yang ranking terakhir, ranking kelima, sedekah itu ibnus sabil. Dulu itu ada orang mengartikan salah, terus pidato ini, gak iso bahasa Arab, terus digatok-gatok no, ceramah, ini sesat ini. Dia ngomong ibnus sabil, saudara tahu, ibnu anak sabil jalan, jadi anak jalanan gitu. Loh, waduh belah ini. Itu loh ceramah mereka, hati-hati. Maksudnya ibnu sabil itu adalah orang-orang yang musafir, yang kehabisan bekal. Orang-orang musafir yang kehabisan bekal. Paham gak? Bukan ibnu anak sabil jalan. Oh anak jalanan, sing tatuan-tatuan itu, sing rong wulan gak adus. Dudu iku. Kok oleh dikene dhuwit iku wong model-model ngono. Digawe ngombe-ngombe mabuk-mabuk niku. Embek-embek pinggir-pinggir embong niku. Wedoke siji lanange 9. Aduh. Kayak PT. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, bagaimana? Ada lagi? Tak ingatkan ya. Apa yang kita bicarakan ini, usaha untuk hati ini biar tetap baik. Kalau hati baik, kata Nabi, maka hasil aktivitas apapun akan baik. Usahanya pasti sukses. Ya. Pasti unggul. Mana hadisnya? Ini pidato Nabi. Rungokkan ge. Sebelum berakhir. Saya tak niru pidato Rasulullah. Biar pernah Nabi bilang begini. Inna fil jasadi mudghah. Kira-kira ngono. Tanpa mic dia beliau. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. In saluhat jasadu kulluh. Kalau segumpal dagingnya itu bagus, maka baguslah semuanya. Lahir batini api. Wa in fasadat, tapi kalau rusak, fa fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah semuanya, lahir batinnya. Ala wahyil qalb. Ingatlah apa segumpal daging yang dimaksud. Al-qalb, hati. Makanya Budekan ngasih judul ini pas. Bagaimana menjadikan hati ini tetap baik. Karena hati itu yang nyetir kula panjenengan. Dalam hadis tadi itu. Le atini api, maka bakal api kabeh. Omongane api, tutur katane api, kinerjanya api. Ngono lho. Terus Kanjeng Nabi. Tetapi wa in fasadat fa fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau hatinya welek, rusak, penyakitan AIDS itu tadi, fa fasadal jasadu kulluh, semuanya akan rusak, binasa semua. Prestasinya tidak pernah prestasi, tidak pernah unggul, tidak pernah berperilaku yang baik. Nah, negatif toh. Kenapa? Ini terakhir.
Terus Kanjeng Nabi, lek ati elek, satu, hubbul fasad. Dia akan mencintai kerusakan, suka ngisruh. Yang kedua, wadurrul ibad. Dia akan mengganggu sesama, ngisruh, ngerusak. Yang ngerusak rumah tangganya wong, bojone tanggane di gawa melayu, macam-macam lah. Wadurrul ibad itu. Yang ketiga, wajtinabur rasyad. Lek dijak pengajian angel, lek dijak ngerungokno tausiah angel. Wong model naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan sedikit ada barokah manfaatnya. Semoga yang hadir ini sekali lagi sehat lahir batin, panjang umur, sukses dunia, selamat di akhirat. Mulia di dunia, masuk surga bersama-sama di besok di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.